wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok tugas proyek kami yang berjudul sistem rekomendasi baru pada Android yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fadil Said dengan kode 10874 Bayu Arisandi dan 10802 dan Ahmad Syafi Al-Waili 10889. Latar belakangnya di sini rekomendasi pada musik adalah untuk membantu pengguna menemukan lagu-lagu baru sesuai dengan preferensi mereka. Dengan era digital, jumlah lagu yang sangat besar dan seringkali pengguna merasa kewalahan dalam memilih lagu yang mereka nikmati. Oleh karena itu, sistem rekomendasi dapat menjadi alat yang berguna dalam membantu musik baru yang sesuai dengan selera mereka. Sistem rekomendasi pada daftar musik juga berfungsi untuk memudahkan pengeluaran mendengarkan musik pengguna dengan menganalisis preferensi musik pengguna. Sistem dapat menyediakan rekomendasi yang personal dan relevan. Ini memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi genre musik baru, menemukan artis yang belum dikenal, atau mendengarkan lagu-lagu yang mungkin telah terkenal sebelumnya. Selain itu, sistem rekomendasi musik musik baru dan artis yang telah dikenal dengan mendorong pengguna untuk dan exposure yang lebih besar. Selain manfaat untuk pengguna, sistem rekomendasi pada seperti menggunakan manfaat komersial. Layanan streaming musik misalnya dapat menggunakan rekomendasi untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Dengan menyediakan rekomendasi yang relevan dan menarik, layanan streaming musik dapat memberikan pelanggan untuk berpanjang dan promotor musik dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Secara keseluruhan, sistem rekomendasi pada daftar musik memberikan manfaat bagi pengguna, artis, dan penyedia layanan musik. Dengan menggunakan algoritma grafik dan desain yang canggih, sistem rekomendasi dapat memberikan musik yang lebih baik dan memperkenalkan musik baru yang sesuai dengan selera kita. Untuk representasi kebutuhan semantik itu menggunakan jalur semantik karena teknik ini memiliki nilai benar atau salah. Semantik network adalah sebuah teknik representasi AI yang digunakan untuk operasional. Jaringan semantik terdiri dari not serta panah yang bukan antara not di dalamnya. Not merupakan representasi dari objek dan panah merupakan representasi dari link edge atau edge. Menggunakan semantik ini menggunakan hubungan musik dan proses oleh pengguna sebelumnya. Alasan lainnya menggunakan jaringan semantik yaitu pemahaman konteks. Jaringan semantik dapat merepresentasikan untuk memahami konteks yang dengan lebih baik, dapat mengenali hubungan antara kata-kata dan frasa dalam suatu kalimat, serta memperhatikan struktur dan urutan kata untuk memahami makna secara keseluruhan. Pemrosesan bahasa alami. Jaringan semantik memungkinkan proses pemrosesan bahasa alami yang lebih maju. Mereka dapat memahami perbedaan sinonim, makna jamak, kata ganti, dan variasi lainnya dalam bahasa yang digunakan manusia. Pencarian informasi yang lebih akurat dengan menggunakan jaringan semantik, pencarian informasi dapat menjadi lebih akurat dan relevan. Jaringan ini dapat memahami kebutuhan atau permintaan pengguna dengan lebih baik, sehingga dapat mencari jawaban yang sesuai dengan tepat. Penerjemah mesin jaringan semantik dapat digunakan dalam sistem penerjemah mesin untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain yang lebih baik. Dapat memahami konteks dan nuansa kata dengan kalimat asal untuk menghasilkan terjemahan yang lebih akurat dan alami. Analisis sentimen. Jaringan semantik dapat digunakan untuk menganalisis sentimen atau opini yang terkandung dalam teks. Dapat mengenali apakah suatu teks memiliki sentimen positif, negatif, atau netral, serta memahami faktor yang berkontribusi pada sentimen tersebut. Faktor itu kemampuan dan pilihan informasi. Jaringan semantik dapat digunakan untuk mengelompokkan dan menggali informasi dari teks yang sangat besar dan kompleks, dapat menemukan pola dan hubungan yang tersembunyi dalam
data yang dianalisis, sehingga meningkatkan pemahaman yang lebih dalam dan ekspektasi informasi yang lebih baik. Untuk konsep teori yang berkaitan dengan penerapan sistem list musik pada Android, yaitu sistem rekomendasi. Konsep ini berfokus pada pengembangan algoritma dan teknik pemrosesan data untuk merekomendasikan lagu pada pengguna berdasarkan preferensi mereka. Teori yang terkait termasuk filter kolaboratif, rekomendasi berbasis konten, atau kombinasi keduanya. Konsep ini melibatkan pengumpulan data pengguna, analisis preferensi, dan penggunaan algoritma untuk menemukan rekomendasi yang relevan. Data, konsep ini berhubungan dengan cara menggambarkan dan mempresentasikan data musik. Representasi data dapat mencakup data lagu, lirik, teks, atau informasi lainnya yang relevan. Representasi ini digunakan sebagai dasar untuk analisis dan pemeriksaan data dalam sistem rekomendasi. Pembelajaran mesin. Konsep ini melibatkan pembelajaran mesin untuk mengenal dalam data musik dan mengumpulkan rekomendasi yang akurat. Metode-metode pembelajaran mesin yang akan meliputi regresi, mengklasifikasi, atau teknik pembelajaran mendalam seperti saraf tiruan atau automasi. Pemrosesan bahasa alami. Ini berkaitan dengan teknik pemrosesan bahasa alami untuk mengenal teks yang terkait dengan musik seperti lagu, ulasan, atau deskripsi album. Pemrosesan bahasa alami digunakan mengekstraksi informasi yang dipunya dari teks, menentukan pengurusan konten musik antar muka pengguna atau interface. Konsep ini berhubungan dengan desain interface pengguna yang memudahkan pengguna musik menjelajahi dan memanfaatkan sistem data musik. Faktor seperti penggunaan, kualitas visual, navigasi, dan interaksi pengguna yang efektif sangat penting dalam menciptakan pengalaman yang baik bagi pengguna. Pengolahan audio. Konsep ini melibatkan analisis dan memproseskan sinyal audio untuk mengenali tipe musik yang relevan. Misalnya, sensitivity audio seperti tempo, nada, atau kecerahan suara dapat digunakan untuk memahami dan membandingkan lagu-lagu dalam sistem data musik. Penilaian dan evaluasi. Konsep ini mencakup metrik dan teknik evaluasi untuk mengukur kualitas dan keberhasilan sistem data musik. Metrik seperti rata-rata rekomendasi, keputusan pengguna, atau tingkat interaksi dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem dan mengidentifikasi area perbaikan. Penerapan sistem data musik pada Android melibatkan kombinasi dengan beberapa konsep teori ini untuk menciptakan pengalaman yang terbaik dan memberikan rekomendasi yang relevan pada pengguna. Selanjutnya, untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hafi Aulia ini. Untuk di sini saya akan menjelaskan tahapan tentang pembuatan aplikasi list streaming musik. Berikut ini adalah tahapan umum yang terkait dengan pembuatan aplikasi sistem list musik. Yang pertama, rencanakan dan desain. Identifikasi tujuan aplikasi dan kebutuhan pengguna. Buat rencana proyek untuk mencakup fitur dan fungsionalitas utama yang akan ada dalam sistem list musik. Buatlah desain antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik. Selanjutnya, pengembangan backend. Buat sistem backend yang akan mengelola dan menyimpan data musik. Ini melibatkan pembuatan basis data untuk menyimpan informasi lagu, artis, album, dan metadata lainnya. Buatlah API yang akan digunakan oleh aplikasi Android untuk berkomunikasi dengan backend. Untuk selanjutnya yaitu frontend Android. Mulailah mengembangkan aplikasi Android dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Java atau Kotlin. Buatlah antarmuka pengguna atau UI
yang akan memungkinkan pengguna menjelajahi dan memutar lagu-lagu. Terapkan logika pemrograman yang diperlukan untuk menghubungkan aplikasi dengan back-end dan memperoleh data musik. Selanjutnya yaitu pemrosesan dan referensi data. Gunakan teknik pemrosesan data untuk menganalisis dan mempresentasikan data musik. Misalnya, dilakukan pemrosesan bahasa alami untuk memahami lirik lagu atau ekstraksi fitur audio untuk mengenali pola-pola musik. Representasikan data musik dalam bentuk yang dapat digunakan untuk analisis dan rekomendasi. Kemudian, pengembangan sistem rekomendasi. Terapkan algoritma dan teknik rekomendasi yang sesuai untuk memberikan rekomendasi lagu-lagu kepada pengguna. Ini dapat melibatkan filtering kolaboratif, rekomendasi berbasis konten, atau metode-metode pembelajaran mesin yang lebih canggih. Pastikan bahwa sistem rekomendasi terintegrasi dengan aplikasi dan dapat memberikan rekomendasi yang relevan. Selanjutnya adalah pengujian dan debugging. Lakukan pengujian menyeluruh pada aplikasi untuk memastikan bahwa fungsionalitasnya berjalan dengan baik dan tanpa ada bug. Uji aplikasi pada berbagai perangkat Android untuk memastikan kompatibilitas yang baik. Perbaiki bugs yang ditemukan selama pengujian. Selanjutnya, penyempurnaan dan penyesuaian. Dengarkan umpan balik pengguna dan perbarui aplikasi berdasarkan tanggapan mereka. Tinjau kembali desain antarmuka pengguna, perbaiki masalah kinerja, dan tambahkan fitur baru jika diperlukan. Untuk yang terakhir kalinya adalah peluncuran dan distribusi. Setelah aplikasi siap, dipersiapkan untuk meluncurkannya di Google Play Store atau platform distribusi aplikasi lainnya. Pastikan memenuhi pedoman dan persyaratan yang ditetapkan oleh platform tersebut. Selanjutnya, promosikan aplikasi Anda untuk menjangkau pengguna potensial. Untuk selanjutnya, yaitu pemeliharaan dan peningkatan. Setelah peluncuran, terus perbarui dan tingkatkan aplikasi berdasarkan umpan balik pengguna dan tren industri. Perbaiki bugs, tambahkan fitur baru, dan perbarui sistem rekomendasi secara berkala untuk mempertahankan kualitas referensi aplikasi. Untuk ini akan saya bahas prototipe mana prototipe dan hasil dari rekomendasi musik itu berbasis Android. Yang pertama, pengguna akan melakukan login bisa dengan email atau dengan nomor HP. Namun jika sudah memiliki akun, tinggal kemudian masuk dan akan dialihkan ke tampilan beranda. Di beranda ini pengguna bisa memilih musik untuk musik yang ingin didengar. Jika ingin kembali ke beranda, hanya tekan silang ini. Dan untuk ke playlist, yaitu playlist yang lagu-lagu yang telah dimasukkan ke playlist oleh pengguna. Tinggal masukkan dan seperti ini tampilannya. Dan ingin mendengarkan, hanya tinggal ngeklik lagunya untuk mendengarkan lagunya. Dan pengguna bisa menambahkan playlist dengan menambahkan artis atau playlist. Pengguna juga bisa membuat playlist sebanyak yang pengguna mau. Kembali kita hanya memilih home, search, koleksi dasar, koleksi kamu. Koleksi kamu yaitu koleksi dari playlist kita. Search itu untuk mencari lagu apa yang kita dengar. Di sini akan menampilkan beberapa lagu yang beberapa genre yang ingin pengguna dengar seperti pop, jazz, chill, lawas, dan K-pop. Untuk ini adalah album terpopuler yang ada pada bulan itu, seperti lagu-lagu yang ada di top atas. Nah, jika kita mengklik album populer, maka akan menampilkan album-album artis yang populer pada bulan itu, seperti Fabula yang dinyanyikan oleh Mahalani, Lover yang dinyanyikan oleh Lexi,
Cukupnya yang dinyanyikan oleh Hindia, Komang yang dinyanyikan oleh Ratna Laude, dan Aina. Untuk baru saja didengar yaitu lagu-lagu yang ingin didengar oleh pengguna. Baik, itu saja penjelasan tentang desain prototipe-nya. Kembali untuk penjelasan yang lain. Baiklah, itulah presentasi dari kami yang membuat aplikasi sistem rekomendasi musik berbasis Android. Kami menggunakan sistem representasi jaringan semantik untuk membangun merancang sistem rekomendasi musik tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.